Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Yogi Elia dalam Renungan Agape Kairos Ministry. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah meresponi Renungan Agape Kairos Ministry, terutama masalah kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernah saya berbicara, keluarga adalah kunci utama di dalam kesatuan dan kesatuan dari orang tua, baik itu suami istri juga ke anak-anak. Banyak yang saya temui karena orang tuanya sibuk mencari uang dan anaknya dititipkan kepada asisten rumah tangga, dan itu mengakibatkan yang sangat buruk sekali. Yang anak laki-lakinya dalam ikatan pergaulan yang bebas, ya artinya dia mengikuti teman-temannya yang tidak baik. Yang anak perempuannya ini yang sangat mengerikan sekali, umurnya masih muda belia, tapi sudah melakukan hubungan-hubungan suami istri di luar pernikahan yang berganti-ganti dengan pasangan. Saya melihat ini miris sekali Bapak Ibu, ya, karena perlu sekali saya garis bawahi, karena keluarga inilah kunci di dalam kesatuan, di dalam kita membina keluarga yang sakinah glory, yang artinya keluarga yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita sibuk mencari uang, sibuk mencari sesuatu hal yang fana, yang mana kita meninggalkan anak-anak kita. Apakah itu kita usaha, apakah itu kita bekerja, kita lebih mempercayakan anak-anak kita kepada asisten rumah tangga. Anak-anak kita kalau bertemu itu seminggu sekali, ya, yang artinya kalau kita sudah pulang ke rumah jam 10 malam, anak-anak kita sudah tidur dan besoknya mereka sudah sekolah kembali. Dan inilah kurang perhatiannya orang tua mengakibatkan buruk terhadap anak-anaknya. Kemarin saya bicara tentang suami yang baik menghasilkan keluarga yang baik. Bukan hanya suami tapi juga istri yang baik dan suami yang baik menghasilkan keluarga yang baik. Intinya rumah tangga Kristen harus menjadikan Tuhan di atas segalanya, menjadikan Tuhan itu imam agung kita, yang mana kita berdiri dan berdoa mencari terus wajah Tuhan. Kalau orang tua, baik itu suami istri, mencari wajah Tuhan, maka saya percaya anak-anak kita akan dijagai Tuhan, dan anak-anak kita anak yang takut dan gentar akan Tuhan. Jangan setelah hal-hal terjadi buruk terhadap anak-anak kita, baru kita berubah, baru kita bertobat, baru kita oh iya, karena saya sibuk mencari uang, karena saya sibuk usaha dan bekerja. Berbagilah waktu kepada anak-anak kita. Adakan minimal seminggu sekali. Ajak mereka berkumpul, makan bersama, atau ketemuan bersama, biar mereka ada saling mengenal, ada saling mengerti tentang arti kasih, kesatuan di dalam keluarganya, terutama untuk papa dan mamanya. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4 mengatakan seperti ini. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam arti keluarga juga, kepentingan keluarga juga harus diperhatikan.
Jangan kita mencari kepentingan kesibukan kita sendiri. Anak kita tinggalkan. Anak kita sia-siakan. Yang berakibat buruk. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena banyak sekali yang saya temui di dalam keluarga yang konseling dengan saya. Oleh karena kesibukan kedua orang tuanya, anaknya menjadi buruk, kelakuannya buruk, karakternya buruk, sifatnya buruk. Oleh sebab itu, binalah rumah tangga kita di dalam satu kesatuan, di mana Kristus menjadi kepala di atas rumah tangga kita. Ini sudah akhir zaman. Iblis gampang sekali masuk kepada rumah tangga Kristen, di mana dia masuk baik itu kepada suami, kepada istri, juga kepada anak-anak. Jangan anak kita sasaran empuk oleh serangan-serangan kuasa gelap, oleh ikatan-ikatan dari kuasa-kuasa iblis atau setan yang membelenggu dia, oleh karena kelakuan dan sifat perilaku orang tua. Ajaklah mereka beribadah, biar mereka mempunyai hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Bimbinglah mereka dalam kebenaran. Kebenaran apa? Firman Tuhan. Kebenaran akan takut akan Tuhan. Sebelum terlambat, ayo, saya mengajak buat kita sebagai suami, sebagai istri, ayo rangkul anak-anak kita. Ayo cintai anak-anak kita. Biar mereka tetap mempunyai hati yang gentar dan takut akan Tuhan dan menyayangi orang tuanya. Ayat terakhir dari Roma 12 ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Suami istri juga harus mengasihi anak-anaknya, mencintai anak. Supaya anaknya mencintai juga orang tua. Mau berbuat apa dia takut. Karena ada Tuhan yang selalu ada buat anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati.